Halo, kembali lagi dengan Mas Cor-Coran dan saya Mas Kok Mas Kera. cor-coran sih? Oh iya, Saya Cor-Coran, cor-coran. Cor-Coran dan Mas Keran. Hehe. Gimana kabar? Gimana kabar? Hari ini bahas apa nih? Kita membahas tentang UU nomor 13 tahun 2003 lagi sih tentang tenaga kerjaan. Tapi dari aspek yang lain, kan kemarin kita bahas kan cuman jam Oke, kerja doang nih. Terus untuk Omnibus Law ya. mungkin nanti kita baru bahas kali ya, karena sampai sekarang pun masih belum jelas tuh draft finalnya yang mana yang disahkan oleh Ya, yang nanti mulia dibahas kalau terhormat, final aja lah ya. para anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita Mhm. gitu. Jadi Oke, berarti bahas yang langsung lama dulu lah ya. Kita kupas pasal-pasalnya, dilihat toh yang lama juga masih apa masih aja. ada yang berlaku, ada yang tidak direvisi di Undang-Undang Ya. Omnibus Law ini kan. Nanti kalau misalnya udah ada finalnya nanti Oke, kita terus? bahas. Mhm. Oke, sekarang Ya. Terus bagian apa nih yang dibahas hari ini apa? kita buka dulu undang-undangnya. Kita akan membahas tentang hubungan kerja sih. Untuk yang Mhm. pada kesempatan kali ini, jadi hubungan kerja antara pengusaha dan buruh atau pekerja dalam hal ini ya karyawan. Jadi hubungannya itu pasti ada Oke. namanya perjanjian atau kita biasa tanda tangan kontrak kerja sebelum kita mulai kerja biasanya. Oh, kalau udah diterima itu ya, tanda tangan Yo, dulu nih, deal nggak gitu sudah kan? sah nih, nego-nego, Yang nego-nego ya, gaji, nego-nego pernego-negoan lainnya. Nah, itu akan dicantumkan di yang sering nggak dibaca. Nah, itu dia. Jadi nggak tahu kadang kan haknya apa aja, kewajibannya apa aja. Terus Oke, sama apa sih yang harus ada di itu? Apa yang harus ada di perjanjian kerja, hubungan kerja itu apa ya? jadi pertama-tama itu ya kita tahu lah, udah jelas lah ya, perjanjian kerja itu dasarnya kesepakatan antara kedua belah pihak. Terus legal di Ya, mata hukum, terus adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Kalau nggak ada pekerjaannya kan namanya bukan perjanjian kerja ya, mungkin perjanjian nikah atau apa kali kan. Jadi kita langsung aja bahas apa-apa aja yang perlu ditulis sih di perjanjian kerja. mm, Kita langsung bahas ke pasal 54 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Pertama-tama oke. ya udah jelas ada nama dan alamat perusahaan. Terus ada jenis Nama, alamat, usahanya. jenis usaha. Oke. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja. Ya, Jabatannya apa atau jenis pekerjaannya apa. Itu harus tercantum. mana Manajer manajer gitu ya. atau tukang eh, penjahit atau apa, driver di Ya, perusahaannya. Terus ada tempat ya. pekerjaan. Kita ditempatkan di mana. Oh, Terus kantornya yang mana? betul, kadang kan ada beberapa perusahaan yang punya banyak-banyak kantor. Kita ditugaskan di Ya, mana. Terus besarnya upah dan cara bayarnya itu harus tercantum. oke. Ditransfer tah atau langsung Dicicil di tah. cash atau dicicil bisa juga itu. Dibayar Siapa lunas tahu katanya. cicil lewat Tokopedia kan. Waduh, waduh. Mas kawin itu. Itu mas kawin, bayar lunas. Nah, Oke, terus terus? tidak cuman upah, tapi ada juga syarat-syarat kerja ya, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jadi pengusaha punya hak dan Oke. kewajibannya, pekerja pun harus
eh, dipenuhi haknya oleh pengusaha dan memenuhi kewajiban ke pengusaha. Harus dua Gitu. pihak saling ini ya, saling memenuhi kewajiban, saling mendapatkan haknya, biar adil ya kan. Betul. Jadi tidak boleh hanya Oke. menuntut hak. Tuh. Terus ada lagi namanya kontrak ada waktunya, jangka waktu yang berlaku. Mm-mm. Jadi mulai dari kapan kita Mulai bekerja kapan sampai kapan? dan jangka waktunya berapa lama, atau yang udah bekerja tetap mungkin nggak ada jangka waktu berlakunya kali ya. Tuh. Mungkin ya. Dari mulai Belum pernah sih kerja tetap. Hehehe. terus ada lagi ya standar lah tempat dan tanggal perjanjian kerjanya dibuat di Tempat tanggal mana kapan ya? sama tanda tangan dari kedua belah pihak. Ya, siap. Tidak boleh itu. Jangan cuman kita doang yang tanda tangan. Tidak legal di mata hukum, tidak sah. Hmm. Nah, terus kita Wali juga nggak harus ikut tanda tangan ya? saksi-saksi. Saksi. Nah, kalau misalnya Terus nomor dua apa itu? perjanjian Oh, kerja iya, yang iya. poin-poin ini syarat-syarat kerjanya itu harus tidak boleh bertentangan sama peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundangan yang berlaku. Gitu. Oke. Jadi perjanjian kerja itu juga harus dibuat minimal 2 rangkap. Kita Oh, sebagai satu pekerja dikasih. pegang satu, Hmm. betul. Ya, ya. Terus perjanjian kerja itu Oke. tidak boleh dirubah atau dibatalkan kecuali ada Hmm. persetujuan kedua belah pihak atau para pihak. Jadi Oh, dua-duanya berarti harus kalau salah satu aja nggak bisa ganti ya? betul, kecuali waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tertentu. Contoh yang kayak Hmm. borongan, kerjaan bangun rumah, kontraktor, kayak gitu-gitu kan dia ada jangka waktu untuk menyelesaikan kewajibannya. Oke. Ini itu yang tadi saya omongin itu ada dibahas di pasal 56. Kerjaan waktu tertentu. Oke. Oke, Apalagi pasal 57. harus pakai bahasa Indonesia dan huruf Latin Dan huruf karena Latin. penulisannya karena kita tinggal di Indonesia, jelas. Nggak mungkin kita pakai Ya, bahasa ya betul. Inggris atau bahasa apa Spanyol, nggak Mungkin mungkin. kalau mau bahasa Inggris pun jadi kayak ini ya, cuman apa, kayak rangkapnya gitu ya. Tapi yang utama Translatannya, tetap bahasa betul. Indonesia kali ya. Ya, tetap lebih kuat secara hukum dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oh iya. Nah, ini kan dibahas nih di pasal 57.3. Perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Apabila terjadi perbedaan penafsiran, yang berlaku adalah perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Jadi lebih kuat di mata hukum. Oke. Ini saya gedein sedikit deh. Biar lebih kelihatan. Hmm. Nggak dari tadi. Ya, itu namanya melatih ketajaman mata. Ini udah pakai kacamata khusus biar kelihatan. Nah, terus tadi perjanjian kerja itu kan ada waktu tertentu dan tidak tertentu. Ya. Kalau misalnya masa percobaan kerja itu tidak boleh ada di perjanjian kerja waktu tertentu. Tidak Ntar, boleh ada. maksudnya gimana itu? Jadi perjanjian kerja waktu tertentu kita itu tidak boleh ada masa percobaan kerja. Jadi kayak misalnya kita borongan, coba dulu Oh, 3 bulan, dorongan ya masuk kayak gitu. percobaan. Nah itu Ya, dia. ya, ya. Ya nggak masuk akal juga lah ya kalau pakai masa percobaan kan.
Nah, pekerjaan tertentu apa sih waktu tertentu? Nah, ini dibahas di pasal 59. Oh, oke. Macam-macamnya yang dimasukkan dalam kategori pekerjaan waktu tertentu. Itu dibahas di poin-poin pasal 59. Oke. Itu, dan misalnya itu perjanjiannya itu paling lama itu 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 tahun, jadi maksimal 3 tahun. Oh, makanya di pasal yang nomor 1, yang B, Hmm? tidak terlalu lama, paling lama 3 tahun. Karena Betul. cuma boleh 2 tahun, perpanjang 1 tahun, jadi 3. Iya. Jadi tapi tetap Oke. di perjanjian kerjanya hanya 2 tahun tercantumnya. Ya, nanti kalau memang dibutuhkan ya perpanjang 1 tahun. Nah, terus cara memperpanjangnya gimana? 7 hari sebelum hari terakhir. Harus udah ada surat pemberitahuan. Gitu. Hmm, Oh, jangan bahwa dadak lah ya. betul. Siapa ngerti kita sibuk ya. Kan begitu. Iya, sibuk Emang nganggur kan kadang. pengusaha aja yang sibuk. Kita juga sok sibuk. Iya, Perjanjian saya aja tiap hari kerja. sibuk, sibuk nganggur. Kita sekarang nganggur semua nih, WFH. Banyak yang nganggur, banyak yang diputus kerja. Ya semoga nanti rezekinya dapat yang lebih baik setelah semua ini jadi normal lagi ya Tetap kan, pada tetap sehat bertahan. semua. Ya, Terus sekarang mah tetap bertahan lah ya. oke lanjut. Nah, itu yang tadi perjanjian waktu tertentu. Ini sekarang perjanjian kerja untuk tidak tertentu. Itu bisa mensyaratkan masa percobaan kerja 3 bulan paling lamanya. Ini Makanya kayak kan kerja kantoran gitulah ya. kerja kantoran biasanya, terus Hmm. kayak sales sales otomotif dan lain-lain sih biasanya. Oh iya iya. Jadi pengusaha bisa menilai kinerja kita dulu selama 3 bulan seperti Ya. apa. Jadi asisten guru juga dulu percobaan juga. Hmm, tetap ada tiga masa bulan juga. percobaan ya. Tapi masa Ya. percobaan digaji kan, Ya dong. tetap digaji kan. Tuh. Tapi harus tetap membayar upah di bawah, tidak boleh di bawah upah minimum yang berlaku. Ya, walaupun mungkin lebih kecil dari gaji kalau sudah diangkat, tapi tidak boleh lebih kecil dari UMR-nya ya. Tuh, tetap UMR standar atau UMK lah ya. standar UMR, UMK, UMP, ada yang macam-macam UMP namanya. ya. Kan ada Nah, yang sama tuh, apa UMK, UMR sama UMP ada yang sama UMR, gitu ya. uang uang Oke, uang lagi, upah minimum regional, upah. upah minimum regional, Ya, upah minimum provinsi, itu UM UMP. Terus UMK itu upah minimum kerja, nggak tahu ding. kayak kota. Oh, Kota, kerja upah minimum kota. Jadi ada provinsi, regional, regional, kota. kota. Ya, 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 ya. Berarti ada UMI. Regional mungkin yang mencakup beberapa kota gitu ya kalau regional ya. Berarti ada UMI dong. UMI apalagi? Upah minimum Indonesia. Indonesia. Susah. Susah kalau itu. Ya, 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 ya. Kecuali pembangunan udah rata semua, lapangan kerja di semua provinsi rata sama rata ya bisa. Sekarang kan Ya, belum. betul, betul, Nggak betul. mungkin sih kayaknya. Akan menuju ke sana. Semoga Indonesia semakin berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, Jadi maju. lanjut. Oke, Betul. pasal Sekarang pasal 61. 61 itu ngebahas tentang
Itu berakhirnya perjanjian kerja. Berakhirnya perjanjian kerja. Ya, itu pada saat pekerja meninggal dunia, jangka waktu perjanjian Ya, kerjanya habis, ada oke, habis putusan masanya ya. pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Panjang sekali. Ya, Ada keputusan pengadilan, terus ada kejadian-kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Nah, itu maksudnya mungkin perusahaannya pilot atau bagaimana. Nah, terus perjanjian kerja juga itu ya, tidak berakhir, misalnya pengusahanya yang meninggal atau beralih hak atas oke, perusahaan yang disebabkan penjualan, misalnya dijual perusahaannya atau diwariskan ke anaknya. Itu perjanjian kerja tetap ya. berlanjut. Apa? Nah, Nah, ini kalau hubungan ini tuh kemarin sempat ada yang ngomong, cuman nggak tahu ya, mungkin di pasal lain ya. hmm, Jadi kalau perusahaannya dijual ke hmm, perusahaan baru, hmm. itu pekerja bisa menuntut untuk minta di PHK kalau dia nggak suka, apa nggak cocok lah ya, bukan nggak suka, nggak cocok sama owner yang baru gitu. Nah, cuman saya nggak ngerti sih itu ada di pasal berapa. Iya ada ya. Saya juga kurang paham tuh. Nanti Itu nanti kita sembari nyari-nyari ada nggak pasalnya di ya nanti kalau pas ini. bahas kita lihat kan bisa di ini bisa dibahas lagi. Ini kan dia bilang kalau misalnya ada pengalihan perusahaan, maka hak buruh tersebut akan menjadi tanggung jawab owner baru, pengusaha baru. Kecuali Ya, ada perjanjian pengalihan, tapi itu pun hak-hak pekerjanya itu tidak ada pengurangan. nggak boleh dikurangi ya, nggak boleh Oh, diskon. tidak ada diskon-diskon. Boleh ditambah kali ya. Ditambah boleh. Kalau mau diskon di Eh, shop, sama di toko, iya. nah, iya, iya. Dalam hal pengusaha meninggal, kan diwariskan ke anaknya. Nah, anaknya atau ahli waris pengusaha ini bisa mengakhiri perjanjian kerja. Tapi itu harus yaitu kesepakatan kedua belah pihak lagi. Mungkin ini yang dimaksud tadi kali ya. Kalau Ya, misalnya pekerjanya kurang cocok dengan eh, kepemilikan barunya, owner barunya. owner barunya, pengusaha barunya, atasan barunya, dan atau pengusahanya yang ternyata mungkin tidak cocok dengan pekerjanya. Nah, itu bisa Ya, dirundingkan kembali. Tapi ingat, dirundingkan, tidak ada kata keputusan sepihak. nggak boleh satu pihak ya. Itu. Nah, dan tadi kan kita diomong kalau misalnya pekerjaannya meninggal dunia, itu kan berakhir perjanjian kerjanya. Tetapi ahli warisnya itu berhak buat mendapatkan hak-haknya. Misalnya anaknya berhak itu mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja pada saat mungkin kayak pesangon, uang masa bakti orang Ya, tuanya dan lain-lain. Begitu. Itu ya, jadi haknya tetap diberikan kepada keluarga pekerja ahli itu waris. ya yang meninggal itu, kepada Betul. ahli warisnya ya, betul, betul. Nah, itu kalau misalnya perjanjian kerjanya itu berakhir secara resmi, legal. Nah, ini kalau misalnya Ya, enggak, gimana? Ada salah satu pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu perjanjiannya tercapai. Atau berakhir karena ketentuan ada yang pasal 61 ayat 1 dari yang berakhir nah, kayak yang gini. bukan toh. Oh iya, yang Selain bukan. itu kan, Selain yang dari yang pasal 1 ini, 61 ayat, ayat 1. ya
Maka yang mengakhirinya, yang memutuskan secara sepihak itu harus membayar ganti rugi. Misalnya, Berarti kalau resign gimana? hmm, Masa resign, ada sih beberapa yang kalau resign sebelum masa kontrak emang ada penalti kan. ya Cuman itu. kalau undang-undang begini kan berarti seharusnya semua begitu. Eh, otomatis gitu. Kalau ini kan untuk yang punya jangka waktu tertentu, Cor. Iya, iya. Jadi kalau misalnya yang Iya, berarti tidak, yang masih kontrak gitu kan. ya kalau yang karyawan tetap sih Bukan mungkin, pekerja tetap kan. ya. Jadi kalau misalnya kalau tetap sih ya resign ya udah gitu. Hmm, Kecuali ada ketentuan-ketentuan di perjanjian kerjanya mungkin. perjanjian kerjanya. Ya. Mungkin setelah dia masa percobaan jadi karyawan tetap, tapi tidak boleh resign sampai 3 tahun pertama, 5 mungkin tahun atau misalnya. 5 tahun. Ya, berapa tahun lah itu tergantung ya. Itu kan Resign boleh kesepakatan. sebelum waktunya, tapi biasanya mungkin ada penalti. Betul. Nah itu ganti rugi dong. Hmm, Kan nggak bisa seenaknya ya, kita resign dari pekerjaan kita. Tapi di sisi lain, ya. pengusaha juga tidak bisa seenaknya memecat, mem-PHK. Ya kan harus ada pesangon juga. Nah itu ganti rugi kepada pihak lain. Gitu. Ya, oke. Oke, jelas ya pasal 62, sekarang ke 63. Nah ini yang Ini tidak kenapa undang-undang kok nggak berarti. setting huruf, bukan huruf. Maksudnya Aduh, tulisan pasal 63 itu di halaman sebelumnya, terus poinnya baru di bawah. Kenapa ya? biar Oh, nggak di-enter sekali gitu kan? mungkin untuk menghemat kertas. Masuk kantong kali ya selisihnya. Kantong Nah, negara dengan negatif thinking. kita kan harus Negara siapa? menghemat. Negara api menyerang. Nah, Oke. Jadi ini 63 nih apa nih? yang tadi yang waktu tertentu. Nah, ini yang waktu Tidak tidak tertentu tertentu. sekarang. Kerja tetap. Berarti mungkin Dan, kayak yang pekerja tetap ya. dibuat secara lisan. Misalnya dibuat secara lisan, maka harus ada surat pengangkatan yang memuat 4 poin. Nama dan alamat pekerja, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, dan besarnya upah. Ini sekurang-kurangnya ya. Jadi paling enggak 4 itu harus ada. Kalau mau ada yang lain ya boleh. Tapi 4 itu syarat utama. Betul, Karena sekurang-kurangnya. minimal. Ya, Ya. minimal. Nah, di pasal 64, ini ada perusahaan memberikan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Ini kan kita sudah Outsourcing gitu ya. ya ya outsourcing. Ini kita undang-undang yang pasal ini membahas tentang outsourcing. Kita mungkin butuh security atau butuh cleaning service atau butuh yang Ya. lain-lain sih. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang bisa diserahkan perusahaan lain ini diatur. Jadi jangan jangan kayak apa ya, perusahaannya itu membuat baju misalnya. Tapi si perusahaan itu melempar ke perusahaan lain. Jadi dia tidak membuat baju. Perusahaan baju juga. Ya, itu nggak bisa. Jadi syarat-syaratnya itu dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. Ya namanya perusahaan bikin baju ya bikin Oke. baju Tapi dong. bukannya banyak ya? Kayak kalau perusahaan bikin baju bukannya banyak ya yang lempar-lempar gitu ya? Ada beberapa sektor sih. Kan misal, mungkin bukan perusahaan bikin baju sih. Iya, iya. Misalnya perusahaan kertas kali ya.
bikin buku kertas A4, dia kan nggak mungkin Hmm. ngelempar bikin kertasnya ke orang lain kan, gitu. Ya, Jadi ya. harus terpisah. Terus dilakukan adanya perintah langsung dari pemberi kerja atau tidak langsung dari pemberi kerja. Hmm. Kegiatan penunjang perusahaan dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Gitu. Mungkin ini kayak misalnya kalau ada tenaga ini apa pekerja yang apa sih namanya operator kali ya, operator mesin, nah gitu mungkin nggak boleh kali ya ngambil dari outsourcing kali ya, Ya, mungkin ya, kecuali soalnya kan berpotensi menghambat. atau enggak Kalau memang nggak tahu sih. kan ada jasa apa sewa alat berat itu loh. Sewa alat berat mungkin itu juga Ah, sewa alat berat termasuk operatornya mungkin. ya, Kurang paham juga sih saya gitu. Nah, karena hidup saya Hah? yang berat tapi nggak punya alat berat. Beban hidup dan beban berat badan sih. Alat berat Nah, nggak punya. Ya punya sih kompor, tabung gas itu ya berat sih. berat dosa saya sih. Oke, kembali lagi ke laptop. Nah, tapi kita nggak bisa sembarang melempar pekerjaan. Perusahaan yang kita Hmm, lempar itu harus berbentuk badan hukum. Harus minimal CV, CV kali ya. CV atau CV, PT. CV, CV ya itulah. Kalau CV curi culum vitae. Jelas-jelas tulisannya sama. Itu mah baca bahasa Inggris atau Indonesia aja. Tulisannya sama CV. Yang satu Berat. bacanya sok-sokan Inggris CV gitu kan. Tuh, Aduh. itu undang-undang juga salah tulis lagi itu typo tuh. Nomor apa pasal 4 tuh dimaksud. Dimak, dimak. Sud. Ah, ya gitu deh. Nggak apa-apa lah ya namanya juga orang. Betul. Wajar Oke. kalau salah. Cuman kalau Tidak salahnya ada banyak itu nggak wajar. salah itu wajar. Kalau salah terus berulang-ulang dan Kurang kesalahan yang ajar sama. namanya. Nah. Oke, oke. Kalau itu masih diulang lagi, minta diajar namanya. Ya, antara disengaja atau memang tidak mampu sih. Oke, dilanjut. Perlindungan kerja dan syarat-syarat pekerja di perusahaan lain itu harus sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan yang ngasih kerja. Oh, jadi kalau Hmm, misalkan perusahaan saya mau butuh satpam, ya satpam itu dapat hak yang sama kayak pekerja yang langsung kerja di perusahaan saya. Nggak ya, boleh dikecil-kecilin, nggak boleh mendapatkan perilaku yang berbeda, apa eh, nggak tapi boleh itu dibeda-bedain lah. Pokoknya itu haknya harus sama minimal. di perusahaan saya, tapi misalnya Anda meng-hire perusahaan saya. Nah, Ya, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan Anda itu harus saya terapkan minimal harus sama perlindungan kerjanya dan syarat-syarat kerjanya di perusahaan saya. Baru Anda bisa meng-hire loh, perusahaan saya. yang pemberi kerja ini perusahaan outsourcingnya atau perusahaan yang nyewa dari outsourcing pemberi kerja? Waduh, Yo, pertanyaan yang sangat baik. Cukup baik. soalnya kayaknya kalau pemberi kerja yang nyewa outsourcingnya sih. Jadi pegawaimu yang tak suruh kerja di tempatku itu nggak boleh tak bedain sama pegawaiku sendiri. Kalau pegawaiku dapat makan siang, ya pegawai outsourcing yang kerja di saya harus dapat makan siang juga. Kalau nggak salah nangkep sih gitu pasal 4 menurutku. Bukannya kebalik.
Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja pada perusahaan lain. Ya, dua-duanya lah, kurang lebih harus sama lah. Intinya kita sebagai karyawan harus mendapatkan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja yang layak. Safety first. Kalau itu setuju. Intinya kan seperti itu. Safety can be fun. Yoi. Nah, itu untuk penambahan syarat-syaratnya itu diatur lagi di keputusan menteri. Cuman saya masih belum tahu nih keputusan menteri yang mana. Ya, ya itu kan di luar ini berarti peraturan yang ada di luar undang-undang ini ya. Nanti kita bahas di lain kesempatan aja lah. Ini kita bahas yang ada di undang-undang Atau tenaga mungkin yang kerjanya udah dulu tahu aja. boleh langsung di komen di bawah ya. Ya, komen. Yang mungkin lebih tahu juga bisa, kalau ada Nambahkan. yang salah ya bisa koreksi. Ya, Tetap nambahin. jangan lupa kita orang Soalnya awam. kami kan hanya membahas apa aja dari segi orang awam, bukan ahli. Yoi. Setaunya aja dari baca. Jadi bisa aja salah tafsir kan. Ya, iya. Kita juga bukan orang yang ahli dan pintar sih. Gitu. Nomor 6 apa itu? Hubungan kerja di aku Botak saya ketutupan. gatal. Dan hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai dimaksud dalam diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja yang dikerjakannya. Hubungan kerja di atas Ya, itu dapat yang didasarkan nomor 6 atas itu. perjanjian kerja waktu tertentu atau belibet amat. Pekerjaan waktu tidak Perjanjian tertentu. kerja waktu tidak tertentu atau tertentu. Belibet bae lah. Hai. Nah, dalam hal ketentuan yang tadi dimaksud dalam ayat 2 dan 3 itu tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Hah? Apa nih? Oh kan, penerima borongan itu outsourcing-nya. Outsourcing. Iya, jadi pemberi pekerjaan itu perusahaan yang meng-hire outsourcing. Iya. Gitu. Jadi kalau tidak memenuhi syarat nomor 2 dan 3 tadi, hubungannya sudah nggak lagi pekerja, perusahaan outsourcing sama pemberi kerja. Langsung pekerja sama pemberi kerja langsung, nggak lewat outsourcing lagi. Kalau tidak memenuhi yang ada di Ayat ayat 2 2 dan sama ayat 3 3 tadi. ini. Ya, misalkan ternyata kegiatannya dilakukan tidak terpisah dari kegiatan utama. Atau perusahaannya tidak berbentuk badan hukum. Nah, outsourcingnya Jadi ya ya. hubungannya langsung bekerja ke pemberi pekerjaan. Nggak lewat outsourcingnya lagi kalau outsourcingnya tidak berbadan hukum. Oh, betul. Itu contohnya. Paham. Oke, sekarang ke pasal 9. Ayat 9, pasal 9. Dalam hal hubungan kerja, beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 8, maka hubungan kerja buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Ya itu, kalau ke perusahaannya langsung ya jadi itu, perjanjiannya mau waktu tertentu atau tidak tertentu. Nah, syarat-syaratnya juga harus menyesuaikan yang tadi di pasal
yang ada di pasal 59 untuk pekerjaan waktu tertentu dan tidak tertentu. Iya. Jadi sebenarnya di pasal ini pekerja outsourcing ini ya di apa namanya, dilindungi lah secara hukum oleh Ya, negara ya. ya. Jadi kalau perusahaan si penyalurnya ini ternyata tidak memenuhi syarat tadi, ya udah langsung si pekerja outsourcing hubungannya langsung dengan perusahaan si pemberi kerja, udah nggak lewat si perusahaan outsourcing lagi, Betul. langsung lompat. Nah, Oke, pasal lanjut. berikutnya, oh ini yang tadi penjelasan yang 66. tadi. Pekerja dari perusahaan Oh outsourcing ya, tidak boleh digunakan oleh pemberi pekerja untuk melakukan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksinya. jadi Gitu. misalkan Jadi, saya punya perusahaan kain, saya nyewa satpam, saya nggak boleh dong. Pak, bantuinlah kerja di belakang bikin kain dulu. Pegawainya ada oh, yang cuti, nggak boleh. nggak boleh. Satpam ya, Boleh, satpam. karena kan dia di-hire sebagai satpam. Hmm. Tapi kalau misalnya kan di-hire oleh sebagai satpam kan, Pak, Ya, tolong beliin gorengan di depan. Itu gimana? hmm, kayaknya termasuk jasa penunjang kali ya. Oh iya. Oh Tapi enggak, jangan lupa, kalau kalau udah minta tolong, beli kalau gorengannya nggak mau dilebihin. ngasih, paling nggak bilang terima kasih. Oh iya, itu Udah nggak ngasih, terima kasih juga enggak. Pulang sewot doang. Wah, besok gorengannya diracun sih. kalau minta tolong Tambahin untuk satu dua apapun, lah, nggak apa-apa. ya intinya sih Nggak minta susah, tolong nggak sesuatu rugi. harus inilah terima kasih apapun itu. Pak tolong Bentuknya kan bukain, terserah. Pak tolong bukain pintu. Oh iya terima kasih Pak. Kan tidak, ya tidak sulit lah harusnya. Nggak rugi apa-apa. Tuh. Atau kita lagi megang barang banyak, buka pintu susah, dibukakan tanpa kita minta tolong. Apa susahnya sih minta Ya, ngomong terima kasih? ya kadang cuman kita bilang terima kasih doang nih, nggak usah ngasih apa-apa. Itu Itu mereka udah cukup seneng sih. juga. Itu cukup sih. Oke, kembali lagi ke pasal 66 tuh. Ternyata ada yang ayat 2-nya Next. tuh. Penyedia jasa pekerja untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung, salah tulis lagi, Sung. dengan proses produksi memenuhi syarat sebagai berikut. Adanya hubungan kerja Oh, antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa. Mungkin ini ngetik ini butuh jasa dari perusahaan penyedia jasa ngetik kali ya. kan jasa penunjang. Kalau teman-teman ada yang ini bisa bisa komen atau bisa langsung hubungi untuk pembuatan undang-undang selanjutnya. Biar nggak salah ketiknya banyak. Ya. Oke. Jadi harus ada hubungan kerja. Sampai mana tadi? Ini Oh ini. bentar. Jadi bingung kan gara-gara typo ini. Jadi perusahaan outsourcing yang menyediakan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi atau ada hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa, si perusahaan outsourcing. Ya, harus lah ya, harus ada hubungan kerja. Kalau nggak ada hubungan kerja ya gimana, masa Namanya mau ngasih bukan kerja ke perjanjian orang yang nggak kerja. kerja ke kita? Betul. Iya,
Saya lewat depan perusahaannya. Kamu tak jadiin satpam di sana ya? Loh, saya bukan Kamu kerja tolong di jagain outsourcing pintu. sini ya, Pak. Kamu tolong jagain Nah, pintu. Ada orang lewat kan begitu. nah, ya jadi harus yang memang harus ada hubungan kerja antara si pekerja dengan perusahaan outsourcingnya. Dua, perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja dimaksud pada huruf A adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana di pasal 59 dan atau ini jadi bisa salah satu, bisa keduanya. Perjanjian waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak. Jadi harus dua belah pihak lagi ya, nggak boleh Sepihak. seenak-enaknya satu pihak. Nggak Cinta, boleh, itu cinta namanya bertepuk sebelah tangan. sedih. Eh. Oke, oke, oke. Caranya gimana coba? Bertepuk tapi sebelah tangan. Lawang nepuk aja pasti pakai dua tangan kan? Kalau nepuk tangan gimana? Tuh, itu mah ngawe-ngawe. Oke, kita lanjut kembali di Yang C. perundang-undangan yang C. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul. Itu menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasanya. Dan perjanjian antara pengusaha pengguna jasa dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang ini. Iya. Kok bahasanya tuh rada ini ya, rada mencela-mencela gitu loh. Bukan mental-mental sih. Tadi Muter. pemberi kerja, sekarang pengguna jasa. Ntar orang salah Muter-muter. tafsir, yang salah yang nafsirin. Kok satu gitu loh, satu pihak tuh disebut pakai istilah yang sama. Jadi nggak bingung gitu kan. Maskeran ya maskeran, cor-coran ya cor-coran. Jangan maskeran pakai cor-coran. Yoi. Kelas dong. Oke. Oke, oke, oke. Nah, terus Yang ketiga tuh, pasal 3. kok undang-undang tuh Oh, ini yang muter-muter ya? tadi kan. Makanya Ini kan tadi udah ada kan? lebih detail mungkin. Positif. Mungkin. Jadi penyedia jasa, pekerja atau buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ketentuan sebagaimana ayat 1, ayat 2, huruf A, huruf B, dan huruf D, serta ayat 3 tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. Oh, kayak yang tadi. Tadinya kan ini pekerja lewat outsourcing ke perusahaan pemberi kerja. Nah, kalau si outsourcingnya ini tidak memenuhi syarat 1, 2, 3, ya ini hilang. Si pekerja hubungannya langsung sama perusahaan pemberi kerja. Gitu. Kalau salah satunya tidak terpenuhi Jadi ya. kalau si outsourcingnya tidak memenuhi apa yang ada di undang-undang ini, ya ini dianggap tidak ada. Ini langsung ke sini. Ingat ya, ini Ditikung bahasanya istilahnya. serta dan maka semuanya ini harus dipenuhi. Tidak boleh. Ya, kenapa nggak ditulis saja dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 gitu kan? Wajib. Biar panjang. Katanya mau hemat kertas. Ini C-nya nggak disangkutin sih. A, B, Oh, nggak ada C-nya. Ini typo atau emang tidak tercantum ya?
Mungkin memang tidak tercantum kali ya. Karena mungkin ini nggak berhubungan sama syarat sih. Ini kan cuman perlindungan eh, harusnya sih masuk ya. Kan yang Jangan bilang ini typo lagi. bayar gaji dan lain-lain ke pekerjanya sih memang Dari sih, outsourcing-nya kan? iya dari outsourcing-nya, dari ya benar sih menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa atau kerja. Tapi ya mungkin kalau tidak terpenuhi nggak masalah sih. Mungkin Ya, ada perjanjian khusus. Ya udah langsung bayar aja ke pekerjanya. Mungkin atau bagaimana kan kita nggak tahu. bisa jadi. Intinya sih paling Ya, paling utama kan pekerja menjalani kewajiban secara utuh dan mendapatkan hak secara utuh. betul. Dan berarti kan kewajiban pekerja itu adalah hak pemberi kerja. Hak pekerja adalah kewajiban pemberi kerja. Betul. Bingung kan? Saya bahasanya kayak undang-undang sekarang. Ledak muter-muter gitu. Undang-undang, cor-coran. Biar baku gitu loh, fix. Cor-coran kan mantep gitu kan. Nggak kesana Mantap kesini jiwa. gitu. Oke, jadi ini udah habis tentang Perjanjian hubungan kerja. kerja. Hubungan kerja. Pasal-pasal tentang hubungan kerja. Ya, itu di Sebenarnya undang-undang. kalau dibaca dari undang-undangnya berarti sebenarnya udah apa ya, maksudnya hak-hak pekerja itu sebenarnya udah terlindungi. Ada pasal-pasal yang mengurus apa yang mengatur gitu ya. Hmm, Cuman mungkin harusnya. apa ya, mungkin di pelaksanaannya nggak semua pihak apa ya, maksudnya nggak semua pihak tuh komplit gitu menjalankan kewajiban gitu kan. Jadi ada hak dari pihak lain yang tidak terpenuhi. Bisa dari perusahaan ke pekerjanya, bisa juga dari pekerja ke perusahaannya. Jadi untuk para pengusaha eh, jangan hanya menuntut pekerja untuk bekerja, tapi penuhi juga hak-hak para pekerjanya. Untuk para pekerja, Betul. Dan jangan buat para pekerja, nuntut, jangan cuma tuntut, nuntut hak juga, tuntut. Kerja dulu yang benar. penuhi juga kewajibannya. Kerja dulu yang Kalau Anda kerjanya benar. benar, kewajiban Anda penuhin semua, perusahaan juga pasti eman kalau mau ngelepas atau mau gantiin. Loh, kerjanya sudah benar kok. Kerjanya bagus kan? Ngapain saya harus ganti orang baru yang belum tentu kerjanya benar? Iya. Nah, jadi Oh, sama-sama aja saling ya, memenuhi hak dan kewajiban dari pekerja sama usaha. pengusaha, ya biar sama-sama enak. Yang Oh gaji ya, juga seneng, yang digaji digaji ya juga seneng. seneng. Sama-sama senang. Iya, Nah, lagian juga kan hak dan kewajiban itu sudah diajarin dari waktu kita SD. Ya kan? Penuhi betul. Harus kewajiban. seimbang Enggak. dapatkan Penuhi haknya. kewajiban, baru menuntut hak. Nuntut hak. Ini aja kadang kerja belum, tapi udah menuntut hak. Ya kan? Kerja aja dulu. Ya, Kalau memang tidak memenuhi ya haknya, yang benar aja dulu. tapi pengusaha hati-hati. Tetap harus memenuhi hak. Bayar gaji, yang benar. Kalau Gitu. telat ngomong, kalau ada masalah, jangan tiba-tiba nggak bayar di tanggalnya, gitu kan. Pekerja udah nunggu-nunggu mau buat kebutuhan rumah, tiba-tiba telat. Nah, kalau ada masalah ngomong dulu. Misalnya apa, ada kesulitan keuangan atau apa, ngomong dulu. Tapi tetap dibayar, jangan ngomong, saya nggak bayar ya.
Nggak enak wae. Namanya bukan bekerja, nolong. Iya, Tadinya bukan perjanjian kerja, perjanjian pertolongan. iya. Aduh. Donasi namanya. Gotong royong. Oh, iya. Oke, Oke, cukup sampai di sini dulu berarti bahas yang tentang perjanjian kerja. hubungan kerja. Nanti berikutnya Ya semoga kisi-kisi apa Hmm? kisi-kisi emang mau ulangan. Ya moga-moga yang kita bahas ini pasal-pasalnya walaupun ini cuma pandangan dari orang awam ya kan sama-sama baca seadanya kita nggak punya pengetahuan khusus nggak tuh ya moga-moga ngasih insight ngasih pengetahuan buat teman-teman yang mungkin belum pernah baca jadi tahu oh Ada toh hubungan kerja undang-undangnya. tuh ada toh oh kita tuh sebenarnya dijamin hak-haknya perusahaan sebenarnya itu diatur juga begini memperlakukan para pekerja harus memberikan haknya kayak tadi kan kalau misalkan outsourcing perusahaan outsourcingnya nggak memenuhi syarat langsung pekerjanya berhubungan langsung dengan si pemberi kerja tanpa lewat si outsourcing penyedia jasa lagi itu kan sudah diatur jadi sebenarnya sudah dijaga hak-haknya cuman mungkin dalam pelaksanaannya belum sempurna ya moga-moga makin ke depan makin baik lagi jadi Indonesianya juga maju, rakyatnya juga makmur, pengusahanya seneng, makin banyak pabrik dibuka lagi, makin kurang lagi tingkat pengangguran kan, ekonomi makin jalan. Indonesia Raya. Majulah Indonesiaku. Oke. Oke, Oke, terima buat kasih teman-teman yang sekarang tentang lagi susah, jangan patah semangat, masa tetap depan yang berusaha, cerah tetap nanti. apapun bisa dilakuin dulu aja, selama itu kita tahu halal Tidak melanggar undang-undang dan hukum. dan hukum. Jangan merugikan orang lain. Ya, Kita bertahan bersama. bertahan. Semoga pandemi ini juga Masa sulit ini kita pasti lewatin bersama. Oke, saya Oke, Mas Klan. sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Dan saya Cor-Coran. See you. Sampai jumpa. Aduh, tuh. Kepencet. Sampai jumpa. Terima kasih.